Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Di video kali ini gue itu mau review sebuah IO cooling dari Thermaltake TH360, yang dimana gue akan membahas itu lebih ke arah performanya aja. Tapi gue juga bakal bahas sedikit itu cara merakit dan juga membahas untuk RGB-nya. Nah, jadi nggak cuma performanya aja nih. Gue juga bakal sedikit cerita dulu ya. Jadi, IO cooling dari Thermaltake ini waktu itu gue beli buat rakit PC pada tanggal 20 September tahun lalu. Dan sekarang, ini kebetulan sudah 1 tahun lamanya IO cooling dari Thermaltake ini. Nah, jadi ini cukup menarik juga untuk kita bahas. Karena gue juga bakal bahas performanya itu gimana sih setelah 1 tahun pemakaian. Ngomong-ngomong soal pemakaian, gua pakai PC pribadi ini ya, untuk cooling dari Thermaltake ini itu kegunaannya lebih ke editing ya, tapi ke gaming juga sih ya, bisa dibilang 50/50. Oke, kita langsung aja ngomongin soal pemasangannya terlebih dahulu. Jadi caranya, yang pertama kalian tentuin dulu nih, arah untuk water pumpnya itu ke arah mana. Soalnya, selang atau tubingnya itu berada di sisi kiri dari water pump. Yang menurut gua itu emang jarang banget sih. Biasanya ditempatin di bagian sisi kanan dari water pumpnya. Jadi mempermudah aja untuk pemasangannya. Nah, kalau di posisi kiri kayak Thermaltake ini, menurut gua sedikit agak tricky aja ya. Takutnya kalau ditarik-tarik kencang-kencang kayak gitu malah putus lagi ke water pumpnya. Ya itu kan nggak lucu. Nah, gue pun sudah dapat posisi yang pas banget nih buat TH360 ini. Gue posisiin selang dan water blocknya ini di posisi kanan. Dan tadi gue udah nyoba juga untuk posisi kiri itu mentok sama motherboard MSI ini. Jadi gue posisiin ke bagian kanan aja. Oke, lanjut. Yang kedua, pasang aja bracket di atasnya ini ke bagian water pumpnya dengan cara digeser aja. Karena gue pakai AMD, jadi bracketnya yang AMD punya. Kalau kalian Intel ya pakai Intel aja gitu ya. Yang ketiga, pasang stiker ini yang berwarna hitam ke bagian bracket mountingnya, yang kayak di video yang gue contohin. Ya ini sih gunanya biar tidak menimbulkan listrik statis ke bagian casing aja. Yang keempat, siapin bracket mounting di bagian bawah, terus masukin aja baut di keempat sisinya ini, tapi tergantung kalian ini memakai soket apa. Kalau di video itu soket AM4 yang seperti itu. Yang kelima, masukin bracket ring kecil yang seperti ini itu di keempat sisinya, dan model panjangnya itu juga dimasukin setelah ring yang tadi. Yang keenam, kita pasang 3 buah fan ke radiatornya. Yang ketujuh, baru pasang radiator di atas casing PC kita. Lalu tinggal kencengin aja baut-bautnya. Oke, selanjutnya yang ke-8, kita pasang bagian kabel-kabelnya. Nah, ini kalau kalian lihat ada banyak banget kabel-kabelnya ya, karena fan gua ada 6 piece ya, di samping dan juga di bawah itu masing-masing ada 3. Ditambah lagi di radiator fan-nya ada 3 juga. Jadi ada 9 untuk total keseluruhan fan. Ingat, 1 piece fan itu ada kabel PWM dan juga kabel RGB. Jadi kan itu ada kabelnya yang 3 untuk PWM fan, 3 lagi untuk RGB-nya. Nah, jadi masing-masingnya itu kalian tinggal sambung-sambungin aja kabel RGB ataupun kabel PWM-nya. Dan colok aja ke bagian RGB header di bagian motherboard kalian ya. Dan juga untuk PWM fan-nya, itu kalian colok aja ke bagian fan system di motherboard. Yang ke-9, lepas terlebih dahulu plastik yang ada di bagian water block-nya ya. Dan jangan lupa untuk thermal paste-nya. Anyway, thermal paste yang gue gunakan di video tersebut itu dari Deepcool ya. Karena itu video lama, sekarang thermal paste yang gue gunakan dari thermal paste ini. Dan kencengin aja baut di keempat sisinya. Ingat ya, itu gue ambil potongan video lama ya, untuk cara pemasangannya aja. Nah, jadi itulah cara-caranya. Selanjutnya kita ngomongin masalah desain. Yang menurut gue desain dari TH360 ini itu menarik banget. Karena di bagian water pumpnya ini dia itu nggak bulat kayak seri-seri sebelumnya. Yang dimana seri kayak Watering RGB 360 itu sudah discontinue. Terus ada Flowring, FlowDX, Tauch Liquid, yang ini seri terbaru ya, Tauch Liquid Ultra, Flow RC Ultra, itu pun ada LCD-nya. Model-model seperti itu, water pump-nya itu semuanya bulat ya, beda dengan seri TH, yang dia tuh agak kotak, unik aja gitu. Lebih menarik lagi ya, itu harganya untuk seri TH360 ini, itu benar-benar masuk akal banget untuk IO cooling dari brand Thermaltake. Ya, 3 fan dan juga ada RGB itu dibanderol di harga 1,7 juta. Itu harga pas awal-awal launching ya, beredar di Indonesia.
dan pada saat itu gue langsung beli aja. Ya emang sih waktu itu belum sempat di review aja, karena buat konten rakit PC. Tapi sekarang itu harganya nggak jauh beda loh ternyata. Cuma turun 20-30 ribuan aja dari harga awalnya, tapi tergantung juga kalian beli di toko yang mana. Kalau ngomongin soal selangnya nih, atau tubingnya, dia ini sudah sleeve dan juga braided ya. Jadi itu enak banget kalau untuk diatur-atur di posisi mana aja, dan juga pastinya tahan lama. Karena sudah braided untuk tubingnya, jadi nggak gampang bocor. Tapi ada aneh juga sih ya, karena tubingnya ini itu berada di sisi kiri dari water pumpnya, yang dimana rata-rata itu di bagian sisi kanan. Ya tapi nggak masalah sih, water pumpnya ini sudah RGB ya, yang menurut gua ini keren banget ya. Terus juga ini juga bisa diatur lewat software dari masing-masing motherboard kalian, dan juga untuk 3 fan-nya ini juga sudah ada RGB. Oke, kalau untuk tampilan ini ya udahlah, nggak usah diraguin lagi gitu loh. Terus juga ini gue mau ngasih contoh untuk RGB-nya. Gue ini menggunakan motherboard MSI B550 Tomahawk. Nah, kalau kalian nggak punya RGB header di motherboard, Thermaltake ini sudah menyediakan untuk controllernya yang kalian itu bisa gunakan tanpa harus colok ke RGB header di motherboard kalian. Untuk spesifikasinya, water pumpnya ini memiliki voltase 12 volt atau 5 volt, motor speednya hingga 3300 rpm, water blocknya ini sudah menggunakan material Cooper, fan-nya memiliki ukuran 12 cm dengan speed 1500 rpm, memiliki 5 volt ARGB header 3 pin. Ngomong-ngomong soal fan-nya ini udah pernah gue komparasi dengan jajaran fan dari Thermaltake. Itu kalian bisa tonton aja videonya di atas. Tubingnya memiliki panjang 400 mm menggunakan bahan rubber. IO cooling ini itu sudah support Intel LGA seri terbarunya 1200 dan AMD juga sudah support dengan seri atau soket AM4. Sekarang kita bahas untuk performa coolingnya. PC ini gue menggunakan spesifikasi prosesornya menggunakan Ryzen 9 3900X yang akan di jalan itu secara default dan juga di overclock, yang dimana ini adalah prosesor high-end dari AMD yang seri 3000 seriesnya. RAM Thermaltake 16GB jalan default ya 2666 MHz dari Thermaltake Tauhu RAM. Motherboardnya ini MSI B550 Tomahawk, IO cooling Thermaltake 360, SSD 256GB, hard disk 2TB. GPU-nya ini adalah RX 6800 XT AMD version. Fan dari Thermaltake juga ya, pure 12 RGB. Casingnya menggunakan Paradox Trister. Metode pengetesan pertama gue mengetes untuk Cinebench R20 dengan 5 kali loop ya, prosesornya jalan secara default dan juga di overclock 4,2 GHz dengan voltase 1,3 volt,
PBO-nya itu aktif. Kenapa cuman 4,2 GHz ya? Karena ini buat daily use juga, itu aman banget kalau untuk daily use. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk overclockingnya itu bisa menghasilkan suhu 83 derajat Celcius untuk 5 kali loop di Cinebench R20. Nah, kalau non-OC ya, atau jalan secara default itu 3,8 GHz, itu menghasilkan suhu maksimum di 71 derajat Celcius. Yang menurut gua ini cukup oke juga gitu ya. Oke, terus yang kedua, ini gue menggunakan Railbench ya dengan 5 kali loop juga. Untuk di overclock itu suhu maksimumnya di 77 derajat Celcius, dan kalau untuk defaultnya itu di 69 derajat Celcius. Nah, tadi adalah pengetesan terhadap IO cooling dari Thermaltake TH360 yang udah kita bahas. Dan itu pemakaiannya sudah 1 tahun ya untuk IO cooling ini, yang menurut gue performanya itu cukup memuaskan banget dan juga adem, tapi tergantung juga dari thermal paste yang kalian gunakan. Kalau kekurangannya sih sebenarnya itu enggak ada ya. Kalau ngomongin soal performa untuk mendinginkan sebuah prosesor, ya itu balik lagi sama kalian masing-masing, kalian pakai prosesor apa dulu nih. Nah, kalau di video itu kan pakai Ryzen 9 3900X yang jalan secara overclock 4,2 GHz 1,3 volt, PBO-nya aktif, dan kalian kalau pakai prosesor di bawahnya itu pasti performanya juga jauh lebih adem. Mau pakai Ryzen 7 ataupun Ryzen 5 itu juga oke. Ya overall mantep sih. Apalagi dari harganya, ini di bawah 2 juta sudah bisa mendapatkan IO cooling ini. Dan ya, bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, gue sangat terima kasih sekali lagi. Dan bagi kalian yang mau support channel ini bisa dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar juga di bawah ya mengenai IO cooling dari Thermaltake TH360 ini. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.